Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Imro'atul Hasanah, calon CGP Angkatan 11 dari Kota Surabaya. Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah dari SMP Nurul Huda. Monggo Bu Fitri memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Fitria Dwi Agustin. Kebetulan pada sampai hari ini saya selaku Kepala Sekolah SMP Nurul Huda, Bangkingan, Kota Surabaya. Terima kasih Bu Fitri. Hari ini terima kasih atas waktu yang sudah jenengan luangkan buat saya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada jenengan terkait dilema etika atau bujukan moral. Ada 8 pertanyaan yang insya Allah akan saya ajukan kepada Bu Fitri. Yang pertama, Bu Fitri, ngapunten. Selama ini kan memang banyak dilema etika. Bagaimana Bu Fitri dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral, Bu Fitri? Baik, Bu Im. Kalau kita ngomong dilema etika, itu adalah bagaimana kita menyikapi suatu persoalan ya, atau suatu masalah yang memang kita anggap bahwasanya itu adalah sebuah pilihan yang harus dipilih, tetapi dua masalah tersebut atau dua pilihan tersebut itu adalah hal-hal yang sebenarnya menguntungkan saya, itu semuanya baik. Nah, karena disuruh pilih salah satu, akhirnya ya kita harus benar-benar memilih yang paling berkualitas, yang paling memang itu dibutuhkan oleh sekolah. Jadi ya sebenarnya dilema ya, karena kita harus memilih salah satu gitu. Nah, kalau sedangkan bujukan moral itu adalah jikalau kita dihadapkan pada suatu permasalahan yang memang itu dianggap permasalahan itu benar-benar salah atau menyalahi aturan dan tidak perlu kita pilih. Di sisi lain ada suatu permasalahan yang kita anggap itu adalah masih bisa dipilih dan itu ada manfaatnya buat sekolahan kita, seperti itu, Bu. Yang kedua, Bu Fitri, selama ini bagaimana Bu Fitri itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Nurul Huda ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama yang mengandung nilai-nilai kebajikan, Bu Fitri. Itu agak berat ya, Bu, ya. Tapi itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh mengelak dari itu semuanya. Biarpun itu sekali lagi semuanya adalah permasalahan itu atau kepentingan itu sama-sama mementingkan kita, tetapi karena ini adalah harus diputuskan salah satu, maka kita harus mengidentifikasi masalah itu ya. Jadi kalau masalah itu ada, kita identifikasi, kita kumpulkan data, kemudian kita libatkan teman-teman yang mungkin ada kaitannya dengan masalah tersebut, sehingga apa yang nantinya kita putuskan itu bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi salah satunya tadi ya Bu, mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan teman-teman juga mencari informasi dari teman-teman. Selanjutnya Bu Fitri, itu termasuk langkah-langkah, berarti langkah-langkahnya tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan oleh Bu Fitri. Salah satunya tadi pertama mungkin mengumpulkan data itu tadi. Jadi langkah-langkah prosedur yang biasanya saya lakukan itu, yang pertama pasti kalau ada masalah itu kita nggak langsung menyalahkan siapa itu yang salah ataukah langsung mengejas bahwasanya kamu yang bersalah. Tetapi yang pertama kita identifikasi dulu masalah tersebut, cari sebab akibatnya kok sampai terjadi itu masalah, kenapa. Kemudian kita saling bertanya kepada teman-teman yang terlibat di dalam masalah tersebut. Kemudian kalau kita sudah ada data,
ada fakta, kita melakukan semacam treatment ya. Kita melakukan sesuatu yang nantinya kita bisa melakukan hal-hal bersama, dan tentunya ini nanti dikolaborasikan dengan teman-teman, sekali lagi dengan Bapak Ibu guru yang terkait, sehingga identifikasi masalah, kemudian mencari solusi bersama, sehingga sampai mencapai keputusan bersama, itu nanti kita bisa terima dengan legowo, seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi langkah-langkah yang dilakukan sudah luar biasa. Itu Bu Im, ya. Kita hanya berencana. Insya Allah hasilnya tidak memberatkan kepada salah satu pihak, dan hasil keputusan itu bisa dikerjakan dengan tanpa ada paksaan. Mungkin Luar seperti biasa. itu Bu. Bu Fitri, terima kasih. Selanjutnya Bu Fitri, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap Bu Fitri itu sesuatu yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu Fitri? Iya. Di dalam dilema etika ini Bu Im, yang paling efektif menurut saya itu kalau ada permasalahan, kita harus pertimbangkan benar-benar itu masalah yang ada, dan bagaimana kita harus menyikapi dengan segera. Setelah itu bertindak, ya. Jangan sampai kalau ada kasus yang seperti dilema etika itu tadi, kita biarkan begitu saja sehingga nanti merambat kepada yang lainnya. Jadi yang paling efektif kalau memang ada suatu masalah, segera dibicarakan, segera ditindaklanjuti sampai itu masalah selesai, begitu. Jadi tergantung masalahnya juga ya Bu Fitri. Harus segera ya, saat itu juga harus diselesaikan. Insya Allah, luar biasa. Selanjutnya Bu Fitri masih ada 4 pertanyaan lagi. Yang kelima Bu Fitri, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya tantangannya. Karena ada kata dilema ya Bu Im ya. Kita itu mau tidak mau harus milih salah satu itu tadi ya. Biarpun kadang kita memutuskan itu sakjane ku gak ngene. Sakjane ngene. Tapi ya ada rasa iba, terus rasa kita masih membutuhkan gitu ya. Jadi tantangannya Bu Im, menurut saya kadang keputusan itu kita ambil ndak sesuai dengan hati kita, tetapi karena memang harus kita mengambil sebuah keputusan, jadi yang pastinya sedikit ya harus ada pengorbanan itu tadi ya. Jadi tantangan kita ya itu tadi, karena dilema ya, dengan tadi kan tanyanya dilema etika. Jadi dalam pengambilan keputusan itu butuh pertimbangan yang sangat-sangat berat ya. Mau ndak mau, karena harus diputuskan, biarpun itu berat, tapi insya Allah kalau itu untuk kebaikan kita semuanya, beratnya sedikit demi sedikit hilang. Insya Allah gitu. Ya kembali lagi, karena jenengan sebagai kepala sekolah otomatis berusaha memberikan yang terbaik. Seperti itu. Selanjutnya Bu Fitri, apakah Bu Fitri memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah jenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Fitri laksanakan? Kalau jadwal saya nggak punya, terus terang. Jadi saya melihat kondisi yang ada. Kalau memang masalah itu segera diatasi, jadi saya tidak menunggu lama. Saat itu juga saya kumpulkan anak-anak yang misalnya yang bermasalah, kemudian guru-guru siapa yang terkait. Misalnya kalau kita anak-anak terjadi permasalahan dengan anak-anak keterlambatan, misalnya ya kita mengajak wali kelasnya, terus siapa ini waka kesiswaannya, guru piket misalnya. Kalau 1 hari 2 hari kita maklumi, tapi kalau sudah sering, nah itu harus segera diatasi. Tapi kalau masalah itu masih kita anggap kita bisa selesaikan
dengan musyawarah, dengan tidak tergesa-gesa. Alangkah baiknya masalah itu kita sekali lagi kita identifikasi dulu, terus kita cari akar masalahnya, kita cari solusinya bersama agar semuanya itu keputusan yang kita ambil untuk kebaikan sekolah SMP Nurul Huda. Seperti itu. Berarti memang kembali lagi tadi seperti yang jenengan sampaikan. Kalau kasusnya itu ringan, segera pastinya selesai di tempat. Kalau berat atau banyak yang harus itu benar-benar harus dipertimbangkan seperti itu. Dua lagi Bu Fitri. Selanjutnya Bu Fitri, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bu Fitri dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu Fitri? Kasus-kasus dilema etika Bu. Ya, adakah seseorang ya tentunya ada Bu Im. Pasti. Gak munafik, aku nggak bisa kerja sendiri, mikir sendiri, nggak bisa. Tentunya teman-teman yang waka-waka itu dan bapak ibu guru, para orang tua yang diwakili mungkinan komite, dan termasuk juga anak-anak saya. Semuanya saya libatkan untuk membantu saya dalam menangani kasus-kasus dilema etika ini. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita perlu diskusikan bersama, saya diskusikan bersama karena saya paham saya ini hanya manusia biasa yang kemungkinan apa yang menjadi keputusan saya belum tentu itu baik untuk keputusan bapak ibu guru atau keputusan bersama. Jadi tetap saya butuh orang-orang itu. Karena memang kalau diambil sendiri khawatirnya itu kan salah juga benar-benar harus ada koordinasi bersama tim yang ada di SMP Nurul Huda. Terakhir Bu Fitri, dari semua hal yang telah jenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Fitri petik dari pengalaman Bu Fitri mengambil keputusan dilema etika ini Bu Fitri? Yang pertama, yang paling bermanfaat bagi saya, yang dapat saya petik dari dilema ini adalah saya harus punya sikap yang tenang ketika dalam menghadapi sebuah masalah. Tenang, kemudian tidak ceroboh, kemudian tidak ambil keputusan sendiri ya Bu Im ya. Tentunya kerjasama dari teman-teman itu yang sangat saya butuhkan untuk kebaikan SMP Nurul Huda. Memang benar ya Bu Fitri, seorang pemimpin itu memang benar-benar harus bisa mempertanggungjawabkan atas kepemimpinan. Bismillah Bu Fitri, semoga amanah ini bisa dijalankan dengan baik. Amin. Sehingga bisa membawa SMP Nurul Huda menjadi lebih baik lagi dari sebelum dan sebelumnya, seperti itu. Sekali lagi Bu Fitri, terima kasih atas waktunya. Banyak sekali tadi Perkenalkan, saya Imro'atul Hasanah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP IT Utsman bin Affan, Surabaya. Di sini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual 3.1 di mana saya akan mewawancarai kepala sekolah TKIT Utsman bin Affan, Surabaya. Monggo Ustazah bisa memperkenalkan diri. Terima kasih sudah perkenalkan, nama saya Zuliatul Susiana. Saya saat ini menjadi kepala sekolah KP TKIT Utsman bin Affan yang tepatnya ada di Gelaka Santri, Surabaya. Selanjutnya Ustazah, saya di sini mohon maaf mengganggu waktu jenengan yang sangat sibuk, tetapi jenengan harus meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Tidak apa Ustazah. Ada beberapa hal di mana harus saya sampaikan kepada jenengan. Saya butuh ilmu dari jenengan sehingga nanti apa yang bisa saya peroleh bisa saya aplikasikan. Sharing. Yang pertama Ustazah, terkait pengambilan keputusan ya Ustazah. Selama ini menurut Ustazah Zuli dapat mengidentifikasi kasus-kasus
yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu seperti apa Ustazah dalam mengidentifikasi? Terima kasih Ustazah. Ketika kami mendapatkan sebuah kasus di dalam sekolah, di dalam lembaga kita, biasanya memang kita akan telaah dulu apa sih penyebabnya, apa sih kronologinya bagaimana. Jadi kita tidak bisa menerima sebuah kasus tanpa harus menelaah dulu. Setelah itu kita akan komunikasikan kepada pihak yang berkaitan seperti guru, walas, dan yang bersangkutan. Jadi kita telah dulu, kita observasi dulu, setelah itu kita koordinasikan bersama. Setelah itu kita akan mengambil keputusan yang mungkin keputusan itu mufakat untuk kepentingan bersama. Ya, seperti itu Ustazah, mufakat yang nomor satu. Kemudian ini Ustazah, selama ini menurut Ustazah bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar, yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Semuanya dua-duanya Memang agak sulit ya ketika kita sebagai pimpinan itu harus memutuskan sesuatu yang itu kita nilai bahwasanya itu sama-sama benar. Tetapi pasti kita mempunyai punyai trik, bukan trik model ketika itu kan pasti ada kronologi. Jadi ketika kronologi itu kita tahu, setelah melalui beberapa proses menelaah tersebut, pasti kita harus tetap memberikan keputusan. Jadi ketika keputusan itu kita berikan, kita akan memberikan pengertian kepada salah satu yang memang dianggap mungkin tidak puas dengan keputusan tersebut. Jadi kita berikan kesadaran bahwasanya keputusan ini memang buat bersama, bukan untuk individu. Jadi kami yakin ketika keputusan itu dibuat memang betul-betul tidak merugikan siapapun. Tetapi karena merasa ini adalah sebuah betul-betul memang dianggap orang sama, jadi kita harus memberikan kepada yang memang tidak puas dengan keputusan itu, memberikan mungkin pengarahan atau memberikan agar lebih legowo menerima keputusan tersebut. Ya. Lanjut Ustazah, sebelum melaksanakan langkah-langkah nih, barangkali bisa diberikan satu contoh kasus di mana nanti ada langkah-langkah atau prosedur yang biasanya jenengan lakukan. Salah satu contohnya seperti itu Ustazah. Sebenarnya ada banyak sebenarnya kasus, cuman yang terdekat ini memang kami waktu itu memang berkaitan dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu ada pembelajaran yang terkait dengan menggunakan gunting. Jadi ada secara tidak sengaja anak tersebut tergunting tangannya. Jadi itu memang bagi kami itu memang adalah sebuah kelalaian. Tetapi kami juga tidak bisa karena ini berkaitan satu dengan murid, satu dengan orang tua dan juga walas yang berada di situ. Dan akhirnya kami observasi yang pertama itu kronologinya bagaimana. Setelah itu untuk saat itu memang kita harus cepat-cepat memberikan pertolongan pertama kepada Ananda. Setelah itu kita telepon orang tuanya untuk agar tidak panik saat menjemput gitu. Terus setelah itu kita bersama-sama meminta maaf kepada beliau. Dan memang itu mungkin menjadi pelajaran buat kita semuanya sih, bahwasanya ketika ada kasus itu memang tidak harus panik. Jadi memang harus betul-betul dengan kepala dingin, bukan kelapa ya. Gitu. Berarti ini Ustazah, salah satu di awal langkahnya tadi tidak buru-buru, iya, jadi betul. benar-benar ditimbang dulu pertolongan pertama. Jadi seperti hanya yang kasus dengan tadi kan terkait gunting. Tapi alhamdulillah memang tidak, ya mungkin tidak parah sih. Jadi tapi tetap itu adalah sebuah ya, memang kejadian yang harus cepat-cepat kita tindak lanjuti. Ada beberapa langkah tadi ya, langkah-langkah yang biasanya dilakukan Iya. di sekolah ya, seperti itu. Selanjutnya Ustazah, hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral?
menurut saya kalau kita mengambil keputusan itu memang harus dari bawah. Kita harus tahu dulu apa sih yang jadi keputusan itu pasti akan menimbulkan pro dan kontra, itu pasti. Tetapi kita harus betul-betul tahu keputusan ini jika diambil berapa yang harus berapa persen mudorotnya dan berapa persen manfaatnya. Ketika kita tahu itu mudorot, ya kalau bisa ya itu tidak dilakukan. Jadi seharusnya memang yang lebih manfaat, dan itu memang betul-betul bukan untuk individual tapi untuk keseluruhan, baik dari seperti kalau di lembaga itu kan memang ada orang tua, ada guru, dan ada banyak warga di situ. Jadi memang harus betul-betul keputusan itu memang buat untuk semuanya. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan, bukan untuk masing-masing individu, Ya. untuk seluruh ya, seluruh orang, Benar. seluruh warga gitu ya, seperti itu. Baik Ustazah, tadi sudah ada langkah-langkah, kemudian hal-hal. Selanjutnya ini Ustazah yang pengen saya tahu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, menurut jenengan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut? Ya, bagi yang tidak puas dengan keputusan tersebut, Betul. pasti akan menimbulkan menimbulkan namanya juga kontra nih, pasti negatif. Tapi kami anggap ketika itu muncul, itu adalah bukan sebuah hal yang betul-betul negatif, tapi kita akan tetap kita akan merangkul mereka yang merasa tidak puas dengan keputusan tersebut, agar bukan mengikuti kita tetapi lebih membuka bahwasannya ini untuk kepentingan bersama, bukan untuk ini. Jadi intinya kita ada pendekatan kepada beberapa mungkin yang kontra tersebut agar bisa jalan bersama dan tidak menghambat lajunya sekolah. Ada 3 lagi Ustazah pertanyaan. Ya, Iya, Pak. yang ke-6 Ustazah, ada Ya, ada udah 8 pertanyaan ya. Apakah menurut jenengan apakah jenengan memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah jenengan langsung menyelesaikan di tempat, atau menunggu 1 pekan, atau harus terjadwal setiap hari Rabu, atau 1 bulan, seperti itu Ustazah? Tergantung kejadian itu apa dulu. Kalau memang urgensi harus diselesaikan hari itu, ya hari itu harus diselesaikan. Tapi kalau memang perlu beberapa step-step yang harus dilakukan, ya kita harus mengikuti. Jadi intinya tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Tapi ketika keputusan, contoh yang tadi saya sampaikan, ketika ada anak yang mungkin kecelakaan dalam belajar, ya kita memang harus cepat-cepat untuk melakukan pertolongan pertama. Tapi ketika ada kasus yang memang harus ada step-step, ya kita lakukan. Jadi ini ya tergantung Iya. kasus yang Betul. dihadapi. Kalau memang kasus itu sepele, Cepat ringan dan harus segera ditangani, langsung dieksekusi hari itu Iya. juga. Sebenarnya tidak ada ringan sih, semua kasus mungkin sama Oke. ya. Tapi harus saat itu, atau ada step-step yang harus lebih berat lagi gitu. Oke, Ustazah. 2 lagi Ustazah. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam mengambil sebuah keputusan? Banyak sih Ustazah ya, karena kita itu kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi kita butuh orang-orang yang memang bisa memberikan masukan kepada kita. Seperti contoh, mungkin kita bisa sharing dengan teman sejawat atau sesama kepala sekolah, atau mungkin dengan pimpinan kita yang mungkin di lembaga kami ada LPI, atau mungkin yang lebih tinggi lagi, mungkin kalaupun membutuhkan kita punya yayasan yang bisa menaungi kita. Jadi saya merasa saya tidak bisa untuk berdiri sendiri, karena yang kita hadapi juga bukan personal gitu. Jadi banyak yang harus dipertimbangkan. Jadi kita memang butuh orang-orang yang memang bisa memberi masukan kepada kita. Berarti kalau saya baca seperti ini ya Ustazah, semakin ringan permasalahan atau kasus itu semakin cepat. Tetapi kalau kasus tersebut itu membutuhkan waktu yang lama, kemudian tingkat kesulitan penyelesaiannya itu berarti itu memang harus tahu betul. tempat, Jadi, mana yang harus disampaikan ke yayasan, mana yang harus disampaikan ke teman, mana yang tergantung
tergantung dari kasus-kasus yang Tapi gini Ustaz, tapi teman-teman guru itu juga mempunyai kontribusi yang besar untuk ketika kita ada masalah, mereka juga karena mereka yang berada di lingkungan anak-anak ini, jadi juga mereka itu punya kontribusi yang banyak untuk bisa memberikan masukan penyelesaian tersebut. seperti itu. Bismillah. Terakhir Ustazah, dari semua hal yang telah jenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ustazah Zuli petik dari pengalaman jenengan dalam mengambil keputusan? Apa nih, kita itu adalah seorang pimpinan ya, jadi memang pimpinan itu adalah sebagai pengambil keputusan. Jadi ketika kita mengambil keputusan, otomatis itu akan impactnya ke semuanya. Jadi lebih selektif, lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, tidak hanya mementingkan satu, iya. Jadi memang harus banyak yang memang harus dipikirkan. Itu memang tantangan seorang pemimpin. Jadi keputusan itu yang akan memberikan kita sebagai dicap atau dijas pimpinan yang bijak atau pimpinan yang tidak bijak itu mungkin. Jadi saya pribadi berusaha untuk memberikan keputusan yang bisa membawa kemaslahatan bersama. Ya, karena pimpinan adalah suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Betul.